Hello The Winner, jumpa lagi dengan saya Budionoli, Winnex Property. Kali ini saya akan membahas mengenai brokerpreneur. Apa itu brokerpreneur? Saksikan videonya. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, di mana banyak orang dan banyak usaha yang mengalami kesulitan, justru kualitas seseorang akan semakin teruji. Agen properti yang mampu menjual saat pandemi, dia akan mendapatkan banyak sekali pengalaman dan ilmu, dan percaya saya agen ini akan menjadi semakin booming sewaktu kondisi menjadi lebih baik. Kalau hari ini Anda mengalami kesulitan dalam menjual properti, atau mungkin sebelum masa pandemi Anda sudah kesulitan dalam menjual, mungkin kita belum menjadi seorang brokerpreneur. Kita belum menjadi seorang broker properti yang memiliki mental entrepreneur di dalam diri kita. Nah, kali ini saya akan membagikan beberapa tips supaya kita bisa menjadi broker entrepreneur. Kita bisa membangun mental entrepreneurship dalam diri kita. Sesungguhnya, broker properti yang sukses itu haruslah dia memiliki spirit dan mental entrepreneurship dalam dirinya. Yang pertama, yang harus kita miliki kalau kita mau jadi seorang brokerpreneur yang sukses, jangan mengejar uangnya. Jangan menjadikan uang menjadi motivasi utama dalam diri Anda kalau Anda mau sukses. Apakah uang penting? Ya, penting. Seorang entrepreneur pasti akan lebih semangat jika uang yang dikejar itu besar. Tetapi jangan menjadikan uang motivasi satu-satunya. Pada waktu Anda jadikan uang sebagai motivasi satu-satunya, maka prospek Anda yang pertama akan mengerti bahwa tujuan Anda sebenarnya hanya untuk uangnya. Anda menghargai dia karena dia mau beli, bukan pertemanannya, bukan relationship-nya. Sehingga kalau ada prospek yang telepon Anda dan cerita lain-lain, Anda tidak tertarik dan tidak interest dengan materi yang dia sampaikan. Mungkin dia cerita tentang keluarganya, dia cerita tentang pekerjaannya, tapi karena Anda merasa bahwa ini bukan dia mau beli properti, Anda nggak tertarik. Teman-teman semua, The Winner, kalau Anda mau sukses, prinsip yang pertama harus memiliki dalam diri Anda, tujuan utamanya adalah bukan uang. Justru teman-teman pahami resiko kalau Anda menjadi seorang entrepreneur, bahwa uang itu didapatnya belakangan. Prosesnya ini yang Anda harus mau siap. Prosesnya ini yang Anda harus mau jalani, bukan mau dapat uangnya saja. Percaya saya, kalau Anda punya mental entrepreneurship dalam diri Anda, pada waktu Anda membangun bisnis, sesungguhnya Anda dapat uang itu yang paling terakhir, tapi paling besar nantinya. Anda berkorban dulu, belum apa-apa keluar uang dulu. Bahkan saat masa-masa pandemi seperti ini, mungkin karyawan Anda masih gajian, tapi Anda yang dipotong income-nya. Itu yang terjadi teman-teman semua. Jadi uang bukan motivasi satu-satunya. Kalau Anda mau gampangnya saja, wah kerja ikut orang sering dimarahi orang, wah harus begini, begitu, atasannya cerewet. Teman-teman semua, kalau Anda kerja ikut orang, atasan Anda cuma satu. Tapi kalau Anda jadi entrepreneur, atasan Anda banyak sekali, yaitu customer Anda. Jadi semakin banyak orang yang cerewet. Jadi kalau Anda mau jadi entrepreneur, tujuannya adalah untuk kaya dan untuk mudah, cari jalan yang mudah, Anda salah. Brokerpreneur sadar bahwa untuk menjadi seorang broker yang memiliki mental entrepreneurship, dia harus siap menjalani prosesnya. Dan prosesnya itu tidaklah mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, sadarilah bahwa yang namanya entrepreneurship itu berarti harus ada modal perputarannya. Banyak sekali broker-broker yang saya kenal yang dia eman sekali keluarkan uang untuk investasi di promosi. Eman sekali. Begitu dia dapat bonus 10 juta, 10 jutanya ini dibuat untuk keperluan pribadinya. Belikan istri hadiah, belikan anak-anak, lalu buat beli handphone baru dan segala macam. Teman-teman semua, kalau handphone baru Anda beli karena handphone Anda yang lama itu rusak, fotonya nggak baik, itu Anda beli baru supaya tujuannya Anda bisa ambil foto-foto rumah dengan lebih bagus, lalu rekam dengan lebih bagus, lalu komunikasi dengan lebih baik, maka itu investasi dalam pekerjaan. Tapi kalau handphone Anda masih baik, masih bisa melakukan hal itu, cukuplah untuk fotonya, nggak jelek-jelek amat, lalu Anda kepingin saja ganti handphone, itu liabilitas, bukan investasi. Apa yang saya lakukan teman-teman? Pada waktu saya dapat bonus, anggaplah 10 juta. Maka saya sisihkan 30%-nya itu untuk iklan. 30%-nya itu ada reinvestment.
Itu bukan uang saya. Itu uang di kantong kanan, bukan masuk ke keluarga, tetapi bukan untuk masuk ke biaya hidup, bukan ke gaya hidup. Ini di kantong kanan. Ini untuk iklan. Saya habiskan untuk iklan. Apakah iklan itu menghasilkan atau tidak? Nggak masalah. Di situ. Apakah ada yang telepon atau tidak? Nggak masalah. Karena ini memang saya anggap uang hilang. Ini uang untuk promosi. Saya anggap ini bakar duit. Nggak masalah. Saya nggak mikirin eman rek. Wah nilainya 3 juta, bisa beli handphone. Bukan itu. 3 juta ini, kalau Anda memiliki entrepreneurship dalam diri Anda berpikirnya 3 juta ini tidak hilang. 3 juta ini akan menghasilkan 10 juta lagi. Sehingga nanti Anda akan punya 20 juta dan budget promosi 6 juta. Jadi teman-teman pahamilah bahwa uang closingan dari fee kita itu tidak 100% Anda masukkan ke kantong Anda. Sebagian masukkan ke promosi. Yang ketiga, entrepreneurship tidak pernah menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dia perbuat. Teman-teman semua, kalau hari ini Anda memiliki tim, Anda memimpin tim sales, lalu sales Anda buruk, jangan salahkan tim Anda. Jangan salahkan orang yang Anda pimpin. Ingat, kegagalan anak buah adalah kegagalan atasan. Jadi Anda juga punya peran. Jika Anda memiliki 10 orang, lalu 6 orang gagal, 4 orang berhasil, mungkin Anda harus introspeksi. Jangan-jangan Anda yang gagal memimpin. Tapi kalau hanya 1, 2, 3 orang yang gagal, tapi lebih banyak yang berhasil, mungkin Anda harus evaluasi tim Anda. Selamat menjadi brokerpreneur. Munculkan, bentuklah mental entrepreneurship dalam diri Anda. Dan ikuti terus YouTube channel Budiono Lee, subscribe video ini, dan jangan lupa follow Instagram Budiono Lee. Terima kasih, sekarang pasti bisa.